penjelasan dulu. Nanti bertanya jika kalian tidak mengerti. Kalau sudah bersih, kita mulai belajarnya. Ya, KM-nya dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Selamati mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dulu, Ahmad Fadil. Hadir. Aulia. Hadir. Ayunda. Hadir. Danis. Hadir. Febri. Hadir. Sulis. Hadir. Syifa. Hadir. Umi Kulsum. Hadir. Zara. Hadir. Govan. Hadir. Berarti yang sakit Putri Salwa ya. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Ibu ada punya kata motivasi. Siapa yang mau baca? Coba tolong kami baca. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Ya. Bibi. Ada yang paham nggak maksudnya Pak? Keberhasilan bukan. Jadi yang orang pintar itu didapatnya bukan semata-mata tiba-tiba jadi pintar ya, tapi karena berusaha. Sebelum masuk pembelajaran, Ibu ada ice breaking. Boleh tolong bangun dulu, silakan. Yang ada di sini. Ayo ada. Ya, ikut lagi. Ada yang tahu hari ini mau belajar apa? Ya. Kita lihat dari gambar. Kalian tahu yang ini gambar apa? Google. Apa ini? Mencari informasi atau translate ya. Pernah nggak kalian menggunakan Google Translate atau Google Assistant? Apa yang digunakan? Ya, contohnya apa? Halo bukan Cari informasi Google apa yang dimaksud dengan sistem pernapasan gitu ya. Coba yang nomor 2, kalian sesuai nggak jawabannya? Ada yang sesuai, ada yang enggak. Kalau yang enggak bisa kenapa itu? Karena iya, karena mengetikkannya perintahnya informasinya tidak jelas, salah paham ya. Atau nama lainnya adalah prompt ya, kalian bikin prompternya kurang spesifik. Dari pertanyaan pemantik tadi ya, jadi hari ini kita akan belajar menjelaskan pengertian komunikasi melalui tools EA ya, serta memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis jenis-jenis kanal untuk berkomunikasi. Yang ketiga, nanti kalian akan menguji prompt dengan menggunakan tools AI. Boleh nanti pakai Google Assistant atau pakai aplikasi chatbot ya. Kemudian nanti di akhir kalian mengevaluasi apakah nanti sesuai atau tidak. Jadi nanti kalian akan dibagi kelompok, kemudian melakukan presentasi. Ya. AI ada yang tahu singkatannya apa AI? Iya. Kamu dulu jawaban artificial intelligence. Coba Danis, bahasa Indonesia-nya apa? Ya, betul. Tepuk tangan buat jawaban ini.
seperti memahami bahasa, merencanakan, bermain catur, dan sebagainya. AI atau KA ini adalah sebuah mesin, ya, ingat mesin. Ya, jadi bukan manusia menjawab manusia, tapi mesin yang ditreatment ya seperti manusia. Nah, hari ini belajarnya AI-nya atau KA-nya untuk berkomunikasi. Tadi yang di pertanyaan pematik gambar apa tadi buat komunikasi? Makanya Google dan juga ChatGPT yang berbasis teks, karena kan AI banyak ya, ada yang berbasis suara, gambar, dan juga video. Nah, nanti kalau kalian menggunakan yang berbasis teks, biasanya disebutnya chatbot ya, robot buat teks ya. Ada 4 macam jenis KA atau AI untuk berkomunikasi. Yang pertama ada chatbot. Nah ini buat ChatGPT, salah satu aplikasinya ya. Kemudian ada DeepSeek, kemudian ada Copilot dan Meta AI. Dari berapa macam aplikasi ini mana yang sering dipakai? Iya, ChatGPT dan Meta AI. Bahkan sekarang tidak perlu install aplikasinya, ada di aplikasi WA ya. Ya, tinggal ketik kayak kita berkirim pesan, dia akan membalas. Kemudian ada asisten virtual. Kalau yang berbasis Android pakainya Google Assistant. Yang ini berarti berbasis apa nih? iPhone, terus Alexa ya. Kemudian ada penerjemah otomatis, contohnya Google Translate. Kemudian ada sistem pengenal suara atau Google Speech Recognition ya, sama Natural Reader ya. Jadi ada beberapa macam. Nah, kemudian peran kecerdasan artifisial dalam komunikasi yaitu meningkatkan efisiensi, karena kecerdasan artifisial mempercepat komunikasi dengan respon secara otomatis. Kemudian nanti penerjemah ya, jadi penerjemah secara instan. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas, karena KA mampu membantu orang dengan keterbatasan. Tadi yang Ibu bilang ya, orang yang misalkan disabilitas tidak bisa melihat, ya kan kesulitan akses, ternyata masih bisa dengan bantuan asisten virtual. Ada menggunakan text to speech, berarti dari sebuah tulisan atau teks menjadi suara. Yang keempat, nanti mengoptimalkan informasi, karena KA membantu mengatur agenda melalui pengingat otomatis ya. Nih, kalau mau buat sebuah perintah ada yang namanya prompt. Nah, prompt ini adalah instruksi atau pertanyaan atau perintah yang diberikan kepada sistem kecerdasan buatan atau artifisial ya, agar nanti si AI-nya melakukan sesuatu atau memberikan jawaban yang sesuai diminta ya. Nah, jadi prompt itu adalah apa yang kita tulis atau apa yang kita ucapkan kepada AI. Contohnya ya, apa itu algoritma dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalian bikin sespesifik mungkin. Kalau misalkan apa itu algoritma, dia akan luas ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari berarti biasanya algoritma yang mudah, kayak algoritma membuat teh, algoritma membuat mie instan misalnya, algoritma berangkat sekolah ya, itu. Kemudian misalkan promptnya buatkan puisi, si AI-nya bikin puisinya belum tentu sesuai yang kita inginkan, ternyata si tugasnya ya bikin puisinya tentang teknologi, kalian bikinnya puisi aja, jadi nanti puisi percintaan, puisi tentang ibu ya. Jadi harus spesifik. Nih ada 2 contoh prompt AI. Yang pertama ya baik, yang kedua ya ambigu. Coba perhatikan apa yang membuatnya terlihat baik dan apa yang terlihat jadi ambigu. Apa ciri-cirinya adalah? Iya. Ya, jadi kalau yang baik itu spesifik ya, sampai panjang si perintahnya, si prompternya. Kalau yang tidak jelas tuh umum aja ya. Apa yang dimaksud? Belajar. Nggak tahu belajarnya bukan belajar puisi, belajar berenang, atau belajar apa ya. Jadi yang kalau kalian ingin jawaban
jawabannya baik, berarti yang mana ini atau ini? Ya, pilih yang spesifik. Jadi kalian terarah sesuai keinginannya. Nah, sebelum masuk ke diskusi, ada yang ingin ditanyakan tentang materi AI? Ya, Lukman apa? Ya, ada yang mau bertanya? Jelas? Ya, jelas. Nah, Ibu punya suatu permasalahan yang dikemas dalam LKPD ya. Di sini ada beberapa kolom. Prompternya atau perintahnya siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Kalian ketikkan jawabannya. Menurut kalian kalau prompternya segini, apakah sesuai atau tidak? Alasannya kenapa? Kemudian apa arti kata cool? Kemudian apa? Jawabannya A ya. Gitu. Sebelumnya coba HP-nya dilihat dulu, dibuka. Boleh chat GPT, boleh Google Assistant, itu pakai chat GPT ya. Ya, boleh, boleh. Misalkan ya, Ibu, ini nih, cobain. Apa itu merdeka? Dia langsung jawab ya. Merdekanya ternyata merdeka terbebas dari penjajah. Kemudian dia ngasih ini sugesti atau ngasih contoh yang lain. Maksudnya merdeka gimana? Merdeka sejarah bangsa Indonesia atau merdeka kehidupan sehari-hari atau bahkan kurikulum merdeka. Kalau kata-katanya seperti ini, apakah ini baik? Sudah spesifik belum kalau apa itu merdeka? Belum, masih ambigu. Coba apa itu apple? Coba kalau kata kalian, menurut kalian apple itu apa? Apel. Buah apel ya. Coba kalau kata ChatGPT apa katanya? Oh, ternyata dia memberikan beberapa opsi. Apakah apel sebagai buah? Apakah apple berarti ya sebagai sebuah perusahaan teknologi? Kaliannya mau apa berarti? Mau apel sebagai buah atau apel sebagai perusahaan? Apel sebagai perusahaan. Tuh, perusahaan Apple. Jelaskan sejarahnya, misalkan ya sejarahnya. Siapa pendirinya? Oh, kalau gini berarti sudah spesifik. Ibu sudah membagi kelas kalian ke dalam 5 kelompok ya. Sudah duduk berkelompok semua? Iya. Sudah kecil kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5 ya. Silakan HP-nya dibuka ya. Kalian coba ketikkan, boleh ke siapa aja, boleh ke chatbot, boleh ke asisten virtual ya. Ada 2 halaman. Kamu yang bisa. Jadi petunjuknya kalian mengetikkan prompter yang sudah disediakan ya. Yang nomor 1, siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Ketikkan tuh sesuai begitu. Nanti kalian ketikkan jawaban AI-nya. Menurut kalian jawaban AI-nya sesuai atau tidak? Kalau tidak, kenapa alasannya ya? Sudah dicobain? Ya, nanti dijawab di sini. Kelompok 2. Sudah dicobain? Sudah. Nomor 1 udah jawabannya. Menurut kalian sesuai atau tidak? Sesuai. Alasannya apa nanti dituliskan ya. Nanti di yang kedua, halaman kedua ada analisis hasil dan refleksi diri. Dari 5 percobaan, berapa yang sesuai dengan harapanmu? Jadi berapa yang kira-kira menurut kalian itu sesuai si prompternya ya. Nanti yang di D ada refleksi. Hal baru apa yang telah kalian pelajari hari ini? Kemudian bagian yang paling menantang, bagian yang mana? Dan tips agar nanti kamu lebih efektif menggunakan AI ya. Nanti diketikkan atau
atau diinggriskan di situ. Kalau sudah nanti presentasikan. Sudah semua ya Pak Adanya? Sudah. Kalau sudah, sekarang presentasi kelompok. Siap. Nanti semua anggota kelompoknya maju dibagi ya. Siapa yang dapat bagian nomor 1 dan seterusnya. Kemudian nanti kelompok lainnya menyimak. Nah, kalau ada pertanyaan boleh atau mau memberi apresiasi boleh. Kelompok ini sudah baik, materinya sudah disampaikan dengan jelas ya. Siapa dulu kelompok yang mau maju? Kelompok 2 ya, boleh maju. Yang pertama, siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Jawaban AI-nya Wage Dedong Supratman atau WM Supratman. Prompternya itu sesuai menurut kami karena spesifik lagu. Ya, maju nomor 2. Apa arti dari kata kod? Jawaban AI-nya ini komen tentang Sesuai yang ketiga. tidak Kenapa? karena Ambigu. Yang ketiga. 100. 25 dibagi 5. Jawabannya lain 25. Sesuai. Alasannya Udah sini. 4. Mau nanya? Enggak ada. Sudah jelas? Jelas. Ya, silakan ditutup. Sekian. Sekian dari kami. Terima kasih. Dari presentasi beberapa kelompok ya, ternyata yang membuat ambigu nomor berapa dan berapa? 3, 5. 2. Iya. Apa arti kata cool? Jawaban AI-nya apa? Tergantung situasi ya. Jadi coolnya harus spesifik. Apakah cool pada minuman atau cool pada penampilan seseorang? Ya berarti bisa keren atau bisa dingin. Yang nomor 5, ceritakan tentang Apple. Ya bisa beberapa arti. Berarti Apple kalau bahasa Indonesia-nya apa? Buah. Ada lagi selain buah Apple apa? Ya, perusahaan teknologi yang terbesar di dunia. Jadi, kalau mau memberikan pertanyaan atau instruksi, berikan instruksi yang jelas.
pelajari. Kalian tuliskan langsung di sini nama kelas, hari, tanggal, dan mata pelajarannya. Mata pelajarannya tulisnya informatika atau KKA ya. Sebelum pembelajarannya diakhiri, kita refleksi dulu ya. Yang pertama, hari ini kalian sudah belajar apa aja? AI. Apa bukan dengan AI? Artificial atau bahasa Indonesianya? Kecerdasan artifisial. Jadi kalau AI sama kakak itu artinya ya sama. Terus belajar apa lagi? Prompt ya. Sebelum itu ada macam-macam apa tadi? Ada macam-macam AI ya, ada chatbot, ada asisten virtual, ada penerjemah ya. Kemudian membuat apa? Prompt tadi yang benar dan yang kurang sesuai. Yang kedua, kesulitan apa yang kalian rasakan hadapi pada saat kalian belajar hari ini? Tidak ada. Kelompok satu apa kesulitannya? Ada kelompok dua, kelompok empat, lima. Tidak ada semua, tidak ada yang mengalami kesulitan. Selanjutnya setelah kalian belajar AI atau KA, kalian akan bagaimana menghadapi adanya AI ini? Lebih kritis, apa lagi? Lebih efisien. Lebih bisa mengerjakan pekerjaan secara efisien. Apa lagi? Percepat waktu, memudahkan kegiatan kita sehari-hari ya. Tapi jangan lupa AI itu sebuah teknologi. Jadi harus tahu sisi positifnya sama sisi negatifnya ya. Karena dia itu berbasis input. Kalau kalian menginputkannya sesuatu yang negatif, dia akan memberi respon juga yang negatif ya. Nih, jadi kesimpulannya untuk hari ini, di tangan orang baik, AI menjadi solusi mempermudah pekerjaan manusia. Ya. Di tangan orang salah, AI bisa jadi masalah, bisa menyebarkan hoax, yang mengganti misalkan badannya pakai bikini, kepalanya diganti siapa ya. Jadi kalian gunakan AI secara bijak, menjadi sebuah solusi bukan sebuah masalah. Ya. Sebelum diakhiri, ada yang ingin bertanya? Sudah kan semua ya? Sebelum istirahat, ya karena pembelajaran sudah selesai, mari bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Ya. Untuk minggu depan nanti akan pembelajarannya tadi kan menggunakan yang berbasis teks. Nanti kita akan membuat AA yang berbasis suara